Iya, dengan segala resiko, yaitu memang Sekjen PD Perjuangan itu siap menghadapi. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita juga ngelihat sekarang, ya anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan secara kritis di parlemen, di sebuah lembaga yang terhormat, ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kemudian dilaporkan ke MKD dengan tuduhan memprovokasi. Ini kan kalau kita ngelihat upaya untuk melakukan intimidasi. Tapi inilah apa yang terjadi di lembaga negara kita, di lembaga penegak hukum kita, ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Jadi ketika melihat lembaga-lembaga seperti ini, ya, mau yang namanya KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk juga parlemen, ya. Pertanyaannya adalah apakah masih bisa dipercaya untuk melaporkan kasus-kasus yang juga menyangkut internal lembaga-lembaga ini dan nama-nama yang petinggi-petinggi negara baik yang menjabat ataupun tidak menjabat. Kan pertanyaannya di situ. Lapor ke KPN, lapor ke parlemen, nanti parlemennya dipanggil oleh MKD. Lapor ke polisi, ternyata petingginya juga akan disebut dalam kasus tersebut. Ya, KPK juga sama, kejaksaan sama. Jadi kemana lagi harus melapor kalau bukan langsung kepada rakyat yang memiliki kedaulatan penuh, ya. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa Negeri ini, ya. kenapa Tentu ingin saja ini bukan untuk Tapi Mas Guntur, kenapa yang dan kemudian ini jadi tentu saja bukan untuk Mbak. Ya, Oke, Mas Guntur, tapi yang bagaimana? jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa baru sekarang ingin dibongkar, bahkan dititipkan ke Bu Kony ke Rusia, kenapa nggak dari dulu dibongkar? Jadi orang bertanya-tanya juga apakah kemudian ada hanya bluffing atau bagaimana begitu? Jadinya kan juga bertanya-tanya. Enggak. Kan sebenarnya kasus-kasus yang akan nanti disampaikan tidak hanya kasus baru, Mbak. Kasus-kasus lama yang sudah pernah muncul di KPK, pernah muncul di Kejaksaan, pernah muncul di kepolisian, tapi tidak ada tindak lanjut, ya kan? Ya kalau itu kan terkait, kalau ditanya kenapa dibongkar sekarang, ya kenapa KPK nggak mau bongkar? Kenapa nggak mau melanjutkan kasus-kasus tersebut? Kan di situ masalahnya kan. Nah, terkait kalau yang beberapa hal yang baru itu ya ini perlawanan, Mbak. Perlawanan terhadap kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, ya, yang merasa benar-benar dikriminalisasi. Persoalan di sini lebih banyak kepada persoalan politik, bukan persoalan hukum. Kemudian juga secara berlebihan mencekal Bapak Yasona Lauli, padahal beliau baru statusnya itu adalah saksi dan nggak pernah merintangi, selalu kooperatif selama ini menjadi saksi dan nggak mungkin kabur. Tiba-tiba dicekal, ini kan upaya untuk menggiring suatu opini, membuat drama politik, ya, dan tujuannya ujung-ujungnya itu untuk menyerang partai PDI Perjuangan. Apalagi kan jubir KPK berbicara akan membuka kemungkinan memanggil Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, padahal ini kan terkait dengan masalah katakanlah internal partai, masalah pencalekan, masalah PAW, apa urusannya KPK itu mau memanggil Ibu Ketua Umum, ya, yang jelas-jelas dalam putusan pengadilan, putusannya Wahyu Setiawan yang seorang pejabat negara, pejabat publik waktu itu, yang menerima suap dari Harun Masiku, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161 disebutkan bahwa uang yang diterima oleh Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Nah, di situ kita ngeliat secara fakta hukum ini kasus ini nggak bisa disebut dengan hukum, tapi lebih kepada upaya politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto yang bertugas sebagai sekjen partai. Makanya jubir KPK juga mau memanggil Ibu Ketua Umum, kan ini kan semuanya soal desain politik, rekayasa politik untuk menyerang PDI Perjuangan yang kami tidak tahu siapa sekarang yang meremote KPK. KPK sudah menggeledah Bank Indonesia, sudah menetapkan tersangka oleh Deputi Penindakan, tapi kemudian lewat jubirnya itu diralat. Jadi siapa yang meremote KPK gitu?